Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dengan saya Kang Mas Rohan. Hari ini saya berjalan-jalan ya, jejak para psikolog untuk healing, dimana healing itu bukan hanya jiwanya saja, tapi juga fisiknya, pemandangannya, suasananya ya. Tentu itu hanya sebagai pendukung. Anda pergi berjalan-jalan, menyusuri gunung, menyusuri pantai, menyusuri sungai, ya, itu sebagai pendukung untuk healing Anda. Yang terpenting adalah tentu jiwa kita, rohani kita, ya, bukan hanya sebatas raga kita, tapi perasaan kita. Kalau Anda mengalami perasaan yang tidak nyaman, tidak enak, maka coba deh keluar dari rumah untuk berjalan-jalan di sekitar tempat tinggal Anda, atau mungkin agak jauh sedikit, tak apa-apa, yang mungkin terjangkau biayanya, ke daerah gunung, ke daerah pinggir laut, apa ke daerah pantai, apa ke hutan, atau ke kebun, ke sawah, ya. Tidak harus mahal. Diniatkan untuk membahagiakan diri, supaya kita mudah bersyukur. Karena hidup bahagia itu perintah agama. Hidup bahagia itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita mudah bersyukur. Di saat kita mudah bersyukur, maka kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. La tahzan. Ya, inallah ma'ana. Jangan bersedih. Nah, itu. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Ya, ini adalah dalil yang jelas ya dari Al-Quran, yang sangat-sangat jelas bahwa Allah Ta'ala menyuruh kita untuk tidak bersedih. Pernah saya dapat ijazah ini dari guru saya, Abah Yanur Holis Masyhuri, dan beliau sahabatnya Gus Dur. Seringkali mengatakan ojo susah, jangan susah, jadi jangan bersedih. Karena kalau orang mudah bersedih, maka itu tanda imannya sedang tergoda. Apakah tidak boleh bersedih? Boleh, tapi secukupnya saja. Mungkin kesedihannya harus yang berbeda. Kalau dia bersedih karena tidak melaksanakan perintah Allah, karena meninggalkan sholat, karena tidak beribadah, nah itu boleh bersedih. Tapi kalau urusan-urusan duniawi, urusan-urusan yang terkait dengan harta benda, urusan yang terkait dengan keluarga, hal-hal duniawi, jangan bersedih berlebihan. Itu ajarannya kiai-kiai kita. Dan ternyata memang ada dalilnya kan, begitu. Janganlah bersedih karena Allah bersama kita. Bersama kita di saat apa? Di saat kita banyak bersyukur, di saat kita berbahagia, kita happy, kita senang. Karena kalau kita happy, kita senang, itu tanda bahwa kita bersyukur di alam raya ini. Di dunia ini kita merasakan nikmat, kita merasakan rasa syukur yang luar biasa, sehingga kita nggak merasa diberi kehidupan yang sia-sia begitu. Bahagia mudah asal kita mau latih. Makanya Gus Baha ya, Romo Yai Bahauddin Nursalim itu mengatakan bahagia itu harus dipaksa dulu, dilatih, dipaksa, dilatih dan dipaksa sampai lupa rasa sedih, sampai melupakan perasaan sedih itu. Nah, itu yang sesungguhnya, healing yang sesungguhnya itu tuh. Nah, kebahagiaan perlu kita latih, kita paksa sampai melupakan rasa sedih, sampai melupakan kesedihan. Karena di saat kita tidak mudah sedih, justru kita akan mudah bahagia. Kalau kita mudah bahagia, kita mudah bersyukur. Kalau kita mudah bersyukur, kita mudah menikmati nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menikmati itu, insya Allah kita akan mudah dalam beribadah. Kita akan semangat dalam beribadah. Kita akan menikmati hidup ini dengan rasa nikmat. Bahkan sudah merasakan surga di dunia tanpa harus menunggu surga di akhirat. Sehingga insya Allah kalau kita sudah merasakan surga di dunia, insya Allah kita akan mudah merasakan surga di akhirat. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah. Ya, karena kita merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan kebahagiaan, kenikmatan itu tidak harus dengan ukuran dunia, tidak. Asal hati kita dilatih, terlatih, bersyukur dari hal-hal yang kecil, ya, dari hal-hal yang kecil. Kita lihat nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, itu barakallah.